Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Adi Saputra dengan NIM 21114247 dari kelas 21F06. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi dalam lingkungan berbisnis. Nah, pertama kita akan membahas tentang perkembangan teknologi. Albert Einstein pernah berkata, "Roh manusia harus menang atas teknologi." Pertumbuhan dan perluasan teknologi telah menjadi salah satu karakteristik utama abad ini. Walaupun teori yang digunakan adalah teori lama, itu tidak membatasi pengembangan aplikasi teknologi. Bahkan saat ini, pengembangan aplikasi teknologi sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan kehidupan bisnis kita. Kita lihat lagi pada tahun 1900, di mana banyak teknologi yang baru saja ditemukan. Contohnya, telepon. Telepon pada waktu itu harus dihubungkan dengan coil listrik secara langsung agar dapat digunakan. Lalu komputer. Komputer waktu itu hanya menampilkan tulisan saja. Sedangkan mobil berjalan sangat lambat waktu itu. Lalu kita bandingkan dengan masa sekarang. Pada masa sekarang, kita dapat membawa telepon kemana saja. Lalu kita dapat menonton film ataupun video pada komputer. Sedangkan mobil sekarang berjalan sangat cepat, bahkan mobil sekarang menggunakan listrik sebagai bahan bakarnya. Nah, apa sih keuntungan dari penggunaan teknologi dalam bisnis? Nah, keuntungan dari penggunaan teknologi dalam bisnis yang pertama adalah teknologi dapat membantu bisnis untuk mengurangi biaya. Misalnya, kita dapat mengurangi gaji karyawan dengan cara mengganti tenaga kerja manusia dengan robot, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Yang kedua, teknologi dapat mengurangi kesalahan manusia, sehingga kualitas produk yang dihasilkan akan meningkat. Lalu selanjutnya, teknologi dapat membantu peningkatan produktivitas, mempercepat proses, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih akurat. Nah, bagaimana cara menerapkan teknologi dalam bisnis? Salah satu cara yang digunakan adalah membaginya berdasarkan kebutuhan. Jika kita lihat organisasi yang menggunakan teknologi sepertinya teknologi yang digunakan terlihat sama. Namun pada dasarnya teknologi yang digunakan mereka terpisah sesuai dengan tempat dan kebutuhan organisasi tersebut. Demikian, kita dapat mengidentifikasi 3 cara di mana bisnis menggunakan teknologi. Pertama, manajemen komunikasi dan informasi. Kedua, operasi, misalnya di bidang manufaktur. Ketiga, desain produk dalam penelitian. Dari tadi kita sudah membicarakan tentang penggunaan teknologi dalam bisnis. Sebenarnya teknologi itu apa sih? Teknologi informasi adalah istilah yang mencakup banyak jenis teknologi baru dan mencakup berbagai aplikasi yang lebih luas dalam bisnis. Kita dapat mendefinisikan teknologi informasi sebagai teknologi yang didedikasikan untuk pembangkitan, transmisi, penyimpanan, organisasi, dan manajemen informasi. Definisi tersebut masih berarti sangat luas. Ketika kita menggunakan aplikasi seperti Google Chrome misalnya, untuk mencari informasi, kemudian komputer mengelolanya untuk mencari informasi tersebut pada web yang ada. Dari sini kita tahu bahwa kita menggunakan jaringan telekomunikasi untuk mengirim dan menerima informasi. Ada sejumlah tren di bidang teknologi tersebut. Tren utama menuju peningkatan kecepatan pemrosesan dan transmisi, peningkatan akurasi dan bentuk yang lebih mudah digunakan dari informasi, miniaturisasi, yaitu komponen yang digunakan dalam teknologi informasi menjadi lebih kecil. Pentingnya informasi pada masa sekarang. Pertama, informasi memfasilitasi kontrol. Kedua, penggunaan informasi untuk mempengaruhi sikap dan tindakan. Ketiga, informasi sangat penting untuk memungkinkan mereka yang berbisnis untuk membuat keputusan. Keempat,
Dan terakhir, informasi digunakan untuk mendidik dan menghibur. Di sini ada contoh kasus di mana sebuah perusahaan atau organisasi yang tidak dapat mengikuti perkembangan. Nokia adalah perusahaan raksasa yang sudah berdiri hingga 16 tahun lamanya. Bahkan selama 14 tahun, Nokia telah merajai industri telekomunikasi, terutama dengan produk ponselnya di seluruh dunia. Nokia selalu menang dalam pertandingan melawan perusahaan ponsel lain. Sayangnya, kesombongan Nokia akan kemampuan Android akhirnya memaksa mereka harus menutup pabriknya. Nokia beranggapan bahwa Android itu seperti semut yang dapat diinjak dengan mudah. Hal ini karena sebenarnya Nokia sudah mengetahui dan mampu membuat ponsel dengan teknologi yang sama dengan Android. Namun kesombongan mereka telah membuat mereka lupa akan inovasi serta cepatnya perubahan zaman. Lalu tak lama kemudian, Android dan Apple akhirnya muncul dan meluncurkan industri smartphone yang akhirnya bisa menutup industri Nokia. Bahkan Nokia juga sempat membuat smartphone dengan nama Lumia dan Acer. Namun mereka tidak bisa lagi bersaing hingga Microsoft berhasil mengakui sisi Nokia dan secara resmi pabrik Nokia juga ditutup seiring perjanjian antara Nokia dan Microsoft. Nama Nokia sendiri masih boleh digunakan selama 10 tahun ke depan, tetapi tidak untuk industri ponsel atau smartphone. Nah, ini kita sudah bahas di awal tadi bahwa penggunaan teknologi pada bisnis dapat digunakan pada administrasi, komunikasi bisnis, dan dapat digunakan dalam pengumpulan informasi. Nah, perkembangan teknologi sendiri tidak hanya mencakup pada mesin saja. Bahkan teknologi juga berkembang dalam penelitian dan desain. Contohnya teknologi kimia yang mengacu pada teknologi yang digunakan oleh ahli kimia dalam mengembangkan senyawa baru, produk kimia dan zat antara kimia. Lalu ada teknologi biokimia, yaitu bergelut pada biomolekuler dan farmasi berkaitan dengan kimia yang digunakan untuk kehidupan. Lalu gen dan teknologi genetika. Dengan memahami kode genetik kehidupan hewan dan tumbuhan, pengetahuan menjadi diperoleh ke daerah lain seperti penyebab penyakit, deformitas, dan cara-cara menanggulanginya. Lalu ada teknologi material yang mencakup hal-hal seperti metalurgi, studi tentang logam, keramik, dan bagaimana ini dapat digunakan dalam produk bisnis. Lalu teknologi aerodinamis yang menyangkut aliran udara melewati bentuk produk dengan tujuan mengurangi konsumsi bahan bakar dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya terdapat teknologi akustik dan audio, digunakan oleh bisnis apapun terlibat Teknologi akustik dan audio digunakan oleh bisnis apapun yang terlibat dalam suara. Contohnya termasuk produsen audio peralatan dan perusahaan yang terlibat pementasan konser atau desain ruang konser. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.